Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan tentang komunikasi dalam perspektif hadis. Jadi kalau kita telusuri di dalam teks-teks hadis itu mengajarkan atau memberikan informasi meskipun tidak secara detail itu terkait dengan beberapa hal terkait dengan etika berkomunikasi. Saudara sekalian, komunikasi merupakan salah satu fitrah manusia, dan dengan komunikasi manusia dapat mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadian. Tentu terdapat perbedaan antara manusia yang berlatih untuk berkomunikasi yang dengan manusia yang tertutup, sehingga di sini dalam membangun sebuah interaksi itu melahirkan beberapa hal, khususnya adalah terkait dengan menyangkut tata cara dan juga menyangkut bagaimana komunikasi itu dijalankan juga dengan terkait dengan etika yang berlangsung. Saudara sekalian, kalau kita telusuri, misalkan ada sebuah hadis yang berbunyi innal abda la yatakallamu bil kalimah matabayyanu fihi yazilu biha finnari abda bima bainal masyrik, yang artinya sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa diteliti yang karenanya ia akan terlempar ke neraka sejauh antara jarak masyrik atau timur. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam kehidupan manusia, komunikasi punya peran yang sangat penting, yakni ketika memusikkan dirinya dengan Tuhannya, memusikkan dirinya dengan sesamanya, atau hubungan secara vertikal horizontal. Seseorang yang memiliki kemampuan baik dalam berkomunikasi tentu dapat dengan mudah mempengaruhi pendengarnya atau mempengaruhi orang-orang yang diajak komunikasi. Di sisi lain, komunikasi yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan adanya konflik atau adanya sesuatu yang mengarah kepada yang mengucapkan kalimatnya tanpa diteliti, karenanya mereka dapat terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur dan barat. Hadis Bukhari 5996 itu dalam pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ungkapan itu merupakan peringatan agar menghindari tutur kata yang buruk, yang tidak penting untuk didengar atau bahkan dapat menyakiti perasaan seseorang. Lisan yang terjaga dapat menjadi patokan seseorang berada dalam kebenaran atau kebatilan. Maka dalam hadis itu menegaskan mengenai lebih baik mereka berkomunikasi yang selalu ada manfaatnya, atau dalam kata lain bahwa tutur kata seseorang itu, tutur kata sebagai bagian dari komunikasi, maka di situ agar terjaga dengan baik, maka di sini adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Itu kalau kita telusuri hadis-hadis yang sudah populer dalam ingatan
atau dalam yang sudah sering kita pelajari, misalkan kita temukan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarhu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu, atau juga wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Saya kira hadis ini sudah cukup populer di masyarakat, yang kalau kita transfer ke dalam bahasa kita berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam itu adalah menyangkut kemampuan seseorang berkomunikasi. Maka dalam hadis tadi, menjaga lisan dapat dilakukan melalui dua hal. Yang pertama adalah berbicara dengan tutur kata yang baik. Yang kedua, apabila tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik diam. Pada kondisi tertentu, diam memiliki keutamaan yang besar. Tetapi jika dibandingkan dengan ucapan yang bermanfaat, maka diam tidak lebih utama. Terdapat dalam hadis Rasul juga menjamin orang yang senantiasa menjaga lisannya dengan baik akan mendapatkan surga. Jadi kalau kita lihat di beberapa hadis juga kita temukan ya. Jadi di situ bagaimana ketika barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara mulut ya, dan di antara kedua kakinya atau kemaluan, maka aku akan menjamin baginya di dalam surga ya, akan dijamin baginya surga. Di sini adalah ucapan bagian dari komunikasi. Ucapan bagian dari komunikasi atau perkataan yang bagian dari orang berkomunikasi itu menempati posisi yang penting dalam interaksi-interaksi sosial. Maka kalau kita perhatikan dari hadis-hadis tadi adalah kemampuan menempatkan diri dalam berkomunikasi itu menjadi bagian yang terpenting dalam sebuah kehidupan. Jadi hadis-hadis tadi, hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi, paling tidak ada 3 hadis itu terdapat berkaitannya dengan etika komunikasi. Namun dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat minim sekali ketika etika berkomunikasi itu dipahami atau dikaji. Salah satu contoh misalkan hadis Rasul bahwa praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari ini justru yang terbanyak atau mungkin kalau kita lihat di dalam media sosial itu, orang berkomunikasi itu ada kecenderungan ya, untuk kecenderungan bukan lagi menenteramkan orang lain, tapi justru mereka punya kesan ingin melemahkan orang lain dalam setiap berkomunikasi itu, atau dalam bahasa kita adalah mereka adalah menghegemoni orang lain melalui ucapan-ucapan itu. Oleh karena itu, coba kita lihat bagaimana etika komunikasi itu dalam perspektif ilmu komunikasi. Kalau kita lihat misalkan etika itu kan dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos, itu artinya pola pikir. Ya. Etika itu artinya pola pikir. Maka atau ada istilah taeta yang berarti adat atau kebiasaan, maka secara istilah etika itu selalu diartikan sebagai aturan yang dapat diterapkan dan dipegang teguh oleh seseorang maupun kelompok masyarakat. Misalkan kita juga melihat bagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa etika itu merupakan ilmu yang mempelajari
baik buruknya tingkah laku seseorang yang terwujud dalam ucapan-ucapan maupun perilaku-perilaku. Maka etika itu bagian dari cabang ilmu filsafat dalam perspektif ini. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa hal ya, dalam konteks etika dikaitkan dengan komunikasi, maka ada definisi yang bisa kita sampaikan bahwa komunikasi yang berarti sebuah proses untuk berinteraksi antara satu individu dengan individu lain yang menggambarkan citra dari masing-masing individu itu selalu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan hidup seseorang yang dilandasi dari isi hati dan pikirannya. Jadi karena ketika kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain itu sesungguhnya bagian dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kebutuhan hidupnya itu ketika mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata antara satu individu dengan individu lain itu selalu didasarkan pada isi hati dan pikirannya. Maka disitulah ketika isi hati dan pikirannya itu saling disampaikan, kemudian dinyatakan dengan individu lain, maka disitulah etika itu menjadi unsur penting di dalam komunikasi. Maka di situ etika komunikasi itu bisa difahami, dimaknai adalah sebuah aturan yang digunakan untuk mengungkapkan buah pikiran-pikiran dan perasaan secara sistematis, lemah lembut, efektif, efisien, sehingga dapat diterima dengan baik oleh lawan bicaranya dan menghasilkan timbal balik atau feedback yang positif. Ini adalah terkait juga dengan etika. Jadi sekali lagi bahwa etika komunikasi itu adalah aturan, meskipun itu nanti akan diatur secara hukum atau tidak, tapi adalah sebuah makna. Etika komunikasi itu sebuah aturan yang digunakan untuk mengungkapkan buah pikiran dan perasaan seseorang secara sistematis, lemah lembut, efektif, efisien, sehingga dapat diterima dengan baik oleh lawan bicaranya dan menghasilkan feedback atau timbal balik yang positif juga. Ini adalah pemahaman kita terkait dengan etika berkomunikasi. Maka kalau kita lihat di dalam beberapa hadis tadi, maka ketika kita ulang lagi tadi dalam hadis bahwa dinyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'di jarrahu wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Artinya apa? Hadis itu ketika mereka berkomunikasi, misalkan di bagian pertama tadi, orang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir apabila mereka dalam berkomunikasi dengan tetangganya ya, berkomunikasi dengan tetangganya itu mereka tidak terganggu ucapan-ucapan kita. Antara tetangga satu dengan yang lain dalam berkomunikasi itu selalu positif. Apa yang disampaikan kepada tetangganya itu mereka selalu positif ya. Dan tetangganya itu tidak merasa terganggu. Begitu juga di bagian yang kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Jadi apabila kita itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka komunikasi, penghormatan kepada tamu itu saling memberikan manfaat, saling memberikan atau adanya relasi ya. Karena seorang tamu itu bagian dari relasi antara satu dengan yang lain, tergantung kebutuhannya apa. Tetapi fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu itu berarti di situ ada komunikasi. Dalam komunikasi dengan tamunya itu mereka menerima apa yang kita lakukan itu selalu dimaknai positif. Jadi interaksi antara tuan rumah dengan tamu itu selalu memberikan nilai-nilai positif
interaksi yang positif, maka itu dikatakan yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan disitulah mereka juga beriman kepada hari akhir. Maka dua hal itulah dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itu sangat terkait dengan bagaimana individu-individu berkomunikasi, baik itu dengan tetangga, baik itu dengan tamu. Bahkan di bagian akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka di situ ketika Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka lebih baik diam. Nah, hadis di atas menjelaskan bahwa perlakuan baik yang diberikan kepada orang lain, bertutur kata baik atau menjaga lisan dari perkataan yang dapat menyinggung dan menyakiti orang lain merupakan salah satu bentuk keimanan dan penghambaan kita kepada Allah. Maka pada akhir uraian hadis di atas, maka Rasul menghimbau kepada seluruh umat untuk senantiasa memelihara lisannya dari perkataan yang buruk dan dapat menimbulkan masalah, menimbulkan dampak negatif atau mudarat. Karena lisan yang baik adalah lisan yang digunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, memberikan informasi bermanfaat kepada orang lain, dan lisan yang diam apabila tidak dapat digunakan untuk kebaikan. Maka terdapat sebuah keterangan jika seorang menginginkan pembicaraannya selamat dari ketergelinciran, jadi dari ketergelinciran atau kecacatan, maka dalam beberapa literatur kita temukan misalkan menurut Abu Hasan Al-Mawardi, jadi pembicaraan harus mengarah kepada manusia dalam hal mengajak ketakwaan, berbicara yang tepat sesuai dengan ketepatannya, tempatnya, berbicara seperlunya, yang dapat memilih kata-kata yang akan diucapkan. Inilah komunikasi. Jika salah satu semua syarat tidak terpenuhi, maka tidak dianjurkan untuk berbicara. Maka bagaimana kita harus bicara dengan efektif, ya? Bicara dengan efektif. Jadi kalau kita bisa memahami dari hadis-hadis tadi, menggambarkan bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka prinsip-prinsip kemanfaatan, prinsip-prinsip tidak menyakiti hati orang lain, prinsip-prinsip menjaga agar tidak dalam komunikasi tidak menjadikan mudarat, ya. Ini saya kira penting. Tidak seperti yang kita gambarkan dalam pernyataan-pernyataan yang terjadi di media sosial. Kemudian pernyataan-pernyataan di publik itu seringkali mereka ucapan-ucapan atau bentuk-bentuk komunikasi itu di situ ada hujatan, ada ujaran kebencian, di situ ada penyerangan terhadap pribadi, penyerangan terhadap jabatan, penyerangan terhadap individu dan masing-masing, yang di situ ada persoalan-persoalan dalam komunikasi. Maka etika komunikasi yang seperti itu adalah dilarang, ya, bahkan itu diwanti-wanti oleh Rasulullah. Maka kalau berbicara itu harus jujur, berbicara itu tidak dusta. Maka ada dua hal, ya. Misalkan ada hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah, ini kata Nabi, mengharamkan 3 perkara dan melarang 3 perkara. Jadi Allah itu mengharamkan 3 perkara dan melarang 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Allah mengharamkan durhaka terhadap orang tua, mengubur anak perempuan hidup-hidup dan tidak mau memberi. Dan Allah melarang 3 perkara itu adalah yang pertama adalah mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, kemudian juga banyak bertanya dan menyanyiakan harta.
Nah, poin itu di dalam hadis Muslim nomor 3229 itu adalah poin tentang perkara yang mengatakan sesuatu yang tidak jelas di sini. Jadi ada 3 perkara yang dilarang oleh Allah, kata Nabi Muhammad, bahwa mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya itu dilarang. Ini yang poin ya, yang poin yang kita sampaikan. Maka di situ juga ada hadis yang menyatakan bahwa berbicara itu harus jujur, tidak boleh dusta. Maka di dalam hadis ya kita bacakan, saya kira hadis ini juga sudah sangat populer ya, sangat populer ya. Ini kalau dalam pelajaran hadis dakwah juga sudah kita sampaikan. Kata Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah." Jadi di situ apabila ya, jadi di situ kalau kita pahami bahwa eh, sesungguhnya ya, kata Nabi, sesungguhnya kejujuran ya itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Jadi tidak seorang pun bersikap jujur, mereka selalu berjujur hingga mereka itu bisa dikatakan sebagai orang yang jujur. Sekali lagi bahwa kita itu dianjurkan diperintah oleh Nabi untuk bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dengan kebaikan itulah kita akan ke surga. Atau sebaliknya, ketika mereka itu berdusta, maka dia akan ya, dia akan membawa ke dalam neraka. Dan sikap-sikap kedustaan itulah yang kemudian mereka akan membawa dia ke dalam neraka. Jadi ketika orang dusta itu akan mengarah kepada dosa, dan dosa itu akan membawa kepada neraka. Jadi di sini adalah anjuran Nabi untuk selalu berkata, berkomunikasi itu dilandasi dengan kejujuran, bukan kebohongan ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan sosial ini adalah orang berbohong, mereka berdusta itu seakan-akan sudah menjadi bagian dari harian mereka. Apalagi kita lihat dalam para politisi kita itu, para pimpinan publik kita itu seringkali mereka itu berbicara, mereka tidak didasari pada kejujuran, mereka bisa berdusta itu dengan seenaknya dan sebagainya. Itulah yang kemudian dusta itu adalah membawa kepada kekejian, bahwa kejahatan, dan kejahatan itu akan menunjukkan kepada mereka ke dalam neraka. Maka ada 2 pilihan ketika mereka berkomunikasi itu. Jadi ketika mereka berkata jujur, maka itu akan menuju atau membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu akan membawa kepada surga. Atau sebaliknya, dusta. Dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Kejahatan akan menuju kepada neraka. Maka pilihan-pilihan itu, ungkapan-ungkapan dalam berkomunikasi itu, maka ini menjadi relevan, menjadi penting ketika kita memasuki pada era-era yang seperti ini, era-era yang dikatakan sebagai post-truth, yang ketidakpastian itu, apalagi kita lihat kita nanti akan menghadapi dengan politik yang sebentar lagi kita akan hadapi, akan kita lalui, akan kita lakukan. Tahun 2004 misalkan tahun-tahun politik, disitulah maka ucapan-ucapan mungkin para caleg, mungkin para pemimpin-pemimpin yang akan maju dalam kontestasi politik itu dibutuhkan ya kejujuran-kejujuran, atau bahkan yang saat ini menduduki jabatan-jabatan publik itulah dibutuhkan kejujuran-kejujuran, karena jangan sampai kedustaan itu terus dilayangkan, mereka tanpa beban, apa yang diucapkan itu dengan kedustaan itu, bukan kejujuran-kejujuran. Inilah yang kemudian menjadi tantangan kita. Maka komunikasi atau etika komunikasi itu menjadi penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, terus kalian terkait dengan apa
terkait dengan etika yang perlu kita sampaikan di sini pula adalah larangan untuk mencaci maki, larangan untuk mencela atau berkata keji, karena ini bagian dari etika komunikasi. Maka ketika kita lihat di dalam sebuah hadis, ya, di hadis Bukhari 5586, di sana disebutkan fahisan wala la'anna wala sababan kana yakulu idal mu'tabah mallahu toriba janiyatan. Atau yang kemudian kita artikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berkata keji. Jadi di situ Rasulullah SAW, ini hadis yang dari Rasul di Bukhari 5586, bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata keji, tidak pernah keji. Apalagi yang kedua, Rasulullah juga tidak pernah melaknat, Rasulullah juga tidak pernah mencela. Jadi di situ ada fahisan wala la'anan wala sababan kana yakulu indal maktabati. Jadi di situ tidak pernah mencela. Maka beliau berkata, mengapa dahinya berdebu? Nah, ini dengan bahasa-bahasa sindirannya, dengan bahasa-bahasa sindiran. Malahu turab tadi adalah bahasa-bahasa sindiran. Jadi tidak secara vulgar, ya. Ini adalah terkait juga dengan sikap, ya, dicontohkan. Jadi Rasul itu tidak pernah melaknat, tidak pernah berkata keji, tidak pernah mencela, bahkan beliau tidak mencela, ya, itu ya bukan celaan, tapi mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat yang sehingga mereka tidak menjadikan hatinya lawan bicaranya itu menjadi sakit, menjadi tersinggung dan sebagainya. Bahkan kalau toh terpaksa itu hanya dengan sindiran-sindiran yang sindiran-sindiran itu tujuannya adalah mereka mengingatkan, tujuannya untuk menyentuh hati mereka lawan bicaranya itu agar mereka kepada kebaikan. Saudara sekalian, yang etika komunikasi yang lain adalah terkait dengan bagaimana kita menjauhi perdebatan, ya. Saya kira hadis yang ini sudah sering saya sampaikan di kuliah, ya, di kuliah hadis terkait dengan bagaimana kita harus menjauhi perdebatan, ya, perdebatan dengan lawan bicara. Bahkan di situ ada 3 hal, ya, yang sering saya sampaikan di kelas, bahwa barang siapa meninggalkan dusta sementara dia batil, maka ia akan dibangunkan istana di tepian surga. Yang kedua, barang siapa meninggalkan debat meskipun perdebatan itu benar, maka ia akan dibangunkan sebagiannya istana di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah surga. Yang terakhir, barang siapa yang perbaiki akhlaknya, maka dia akan ditempatkan atau dibangunkan surga di tempat yang paling tinggi. Saya kira hadis ini sudah saya sering sampaikan di beberapa kesempatan. Jadi di situ ada 3 hal yang ditekankan dalam hadis dari Ibnu Majah, hadis yang ke-50 itu, bahwa ketika kita bisa meninggalkan dusta, meninggalkan sikap-sikap yang dusta tadi, berbohong atau mungkin kebatilan, maka Allah nanti akan membangunkan orang yang bisa meninggalkan dusta itu surga meskipun di tepian. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun yang dibuat itu betul, maka Allah akan membangunkan surga di tengah-tengah, ya, bahkan istana di tengah-tengah surga. Tapi yang ketiga adalah ketika mereka itu memperbaiki akhlaknya, maka Allah akan memberikan istana di surga itu yang disebut dengan al-a'la, yang tinggi, ya, di utama, ya. Maka di situ dikatakan waman hasanal khuluquhu
buniyallahu fi a'laha ya. Jadi kan tadi ada 3, man tarokal kadhiba wa huwa batilun buniyallahu qasrun fi robatil jannah wa man tarokal mira'a wa huwa buniyallahu fi wasatiha wa man hasana khuluquhu buniyallahu fi a'laha. Jadi di situ ada 3 pilihan oleh Allah, akan berjanji akan membangunkan istana itu di 3 tempat ya. Orang yang meninggalkan dusta maka di tepian. Orang yang bisa meninggalkan perdebatan meskipun benar mereka di tengah. Tapi orang yang memperbaiki akhlaknya maka ditempatkan di tempat yang tinggi di surga itu, di istana-istana yang akan dijanjikan oleh Allah itu. Saudara sekalian, itulah beberapa hal terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi, etika komunikasi. Bahkan nanti masih banyak pembahasan lagi tentang larangan untuk mengupat, larangan untuk ghibah dan sebagainya. Itu semuanya terkait dengan komunikasi ya. Komunikasi antara individu-individu dengan individu yang lain. Maka bisa kita berikan closing bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas yang saya sampaikan, bahwa etika komunikasi itu harus secara komprehensif coba diterapkan dalam kehidupan itu. Karena kalau kita etika komunikasi itu menyangkut hal yang pertama adalah bagaimana mereka etika berbicara. Yang kedua, bagaimana berbicara itu secara efektif. Yang ketiga, kalau kita berbicara berkomunikasi itu tidak banyak menyita waktu. Kemudian kalau kita berbicara berkomunikasi itu berdasarkan fakta dan realita. Yang selanjutnya adalah kalau kita mau berkomunikasi itu harus menjauhi sifat-sifat dusta. Kemudian juga ketika kita berbicara itu harus mempersilahkan orang-orang yang mungkin lebih tua, lebih berpengalaman, pemahaman itu, ilmuannya itu harus menjaga etika dan mereka harus memberikan penghormatan kepada lawan-lawan bicara kita. Kemudian juga kalau kita berkomunikasi, memberikan informasi itu yang bersifat positif dan manfaat. Saya kira itu beberapa hal yang perlu disampaikan dalam konteks berkomunikasi dan mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan